Lapor, apel gelar pasukan dalam rangka operasi Ketupat Musik 2021. Sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi Ketupat 2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, baik pada aspek personil maupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, dan mitra Kamtibmas lainnya. Peserta apel gelar pasukan hadirin dan tahun 42 Hijriah, tren kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,03%. Hal ini disebabkan aktivitas masyarakat khususnya menjelang akhir bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengambil kebijakan larangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ini merupakan tahun kedua pemerintah mengambil kebijakan tersebut karena situasi pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui berbagai macam pertimbangan, yaitu kasus setelah pelaksanaan libur panjang, termasuk peningkatan kasus sebesar 93% setelah pelaksanaan libur Idul Fitri pada tahun 2020. 1441 Hijriah. Meskipun begitu, keinginan masyarakat untuk melaksanakan mudik sulit untuk ditahan. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, apabila pemerintah tidak melaksanakan larangan mudik, maka akan terjadi pergerakan orang yang melakukan perjalanan mudik sebesar 81 juta orang. Namun setelah diumumkannya larangan mudik, masih terdapat 7% atau 17,5 juta orang yang akan melaksanakan mudik. Oleh karena itu, kegiatan operasi Ketupat 2021 harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran dalam rangka menempatkan keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi. Salus Populi Suprema Lex Esto. Udara dan pelabuhan internasional telah melakukan pengawasan terhadap masuknya pelaku perjalanan internasional. Saya perintahkan kepada petugas di lapangan untuk mengawasi pelaku perjalanan internasional secara ketat dengan memetakan dinamika dan fenomena yang berkembang sebagai langkah antisipasi sedini mungkin untuk mencegah aksi yang meresahkan masyarakat. Ini yang pertama, kita hari ini upacara yang apel gelar pasukan operasi Ketupat. Persiapkan, nanti ada pertemuan di Pak Kapolres akan sampaikan dan siapan kita. Kemudian tentu kita mengikuti kebijakan baik pemerintah pusat maupun dari provinsi terhadap larangan mudik, termasuk mudik lokal, kecuali yang mendesak, yang memang sudah digariskan seperti kebutuhan ada keluarga yang meninggal atau yang sakit ataupun perjalanan dinas yang memang mengantongi izin dinas. Nah, ini harus melalui pos-pos itu akan diperiksa atau dicek dari petugas yang ada di lapangan. Ini kita melihat kondisi yang berkembang bahwa kita masih dari awal kita sudah ada sholat, tapi kita minta pada saat ini kita menekankan harus ketat. 50% adalah wajib, pakai masker adalah wajib. Ini yang harus diterapkan di masjid. Kita akan mengimbau melalui Dewan Masjid Indonesia Kabupaten
kemudian kepada masing-masing kepala desa, kemudian lurah, camat secara berjenjang. Kita akan minta hal ini dipastikan karena kita ingin bahwa pelaksanaan sholat, terutama sholat Id ini nanti benar-benar mematuhi ketentuan protokol kesehatan. Artinya masih diperkenankan ya? Sementara kita tetap mengikuti, artinya apa yang sudah berjalan dengan tetap frekuensi atau peningkatan untuk memberikan edukasi dan pengawasan dengan tetap protokol. Di sana ada pembatasan dalam arti bahwa keluarga inti dan plus 5 orang. Lalu kita cermati dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, sehingga kita menghimbau masyarakat dan semua pihak untuk taat pada hal tersebut, dan kita juga akan mengeluarkan surat edaran bupati. Kemudian pada open house kita juga telah menghimbau kepada seluruh jajaran ASN, terutama karena yang ditekannya adalah ASN, untuk tidak melakukan melaksanakan apel gelar pasukan COVID. Dalam operasi Lebaran ini kami ada 8 pos, ya, di mana 8 pos itu terdiri dari 4 pos penyekatan, terus ada 3 pos sesuai dengan tadi amanat dari Bapak Kapolri, khusus untuk zona perekonomian juga harus diantisipasi untuk lonjakan kepada masyarakat yang akan ini mau lebaran belanja. Kita ada 3 pos juga di situ. Nah, untuk ketentuan mudik seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati dan surat dari Mendagri, surat dari Menteri Perhubungan maupun Satgas Covid pusat, tidak ada mudik. Jadi nanti dalam pos penyekatan itu kami akan lakukan pengecekan setiap kendaraan yang masuk ke OPU akan kami cek. Intinya, walaupun seperti yang disampaikan, yang boleh melakukan perjalanan adalah perjalanan dinas, membawa sembako, ataupun ada kegiatan yang sangat besar. Di luar itu, kami harapkan tidak melaksanakan perjalanan. Surat keterangan sehat itu berlaku untuk siapapun. Jadi seandainya nanti kami temukan tidak ada membawa surat keterangan sehat bebas COVID, akan kami putar balik. Kalau jumlah personil berapa? 114. Kalau dari jumlah personil kami libatkan 114, ini juga melibatkan dari satker lain yang ada di Kabupaten Oku. Daerah di luar Kabupaten Oku itu juga wajib melampirkan surat keterangan sehat. Dan apabila kami temukan tidak, akan kami putar balik. Jadi masyarakat di luar Kabupaten Oku. Ya, untuk pos penyekatan itu ada di Simpang Tran, ini perbatasan kita dengan Oku Timur, terus di Lengkiti, perbatasan kita dengan Oku Selatan, di Pangandonan kita perbatasan dengan Muara Enim, dan di Batang kita perbatasan juga dengan Prabu Muli dan Spam. Kita ada pos spamnya di sini Batu Kuning, terus di pelayanan kita ada di Simpang Ramayana. Kita ada 2 pos wisata kita juga punya, itu adalah di Sindang Haji, di Dua Putri sama Kepan Agung. Plus dalam itu kita juga nambahkan 3 pos pelayanan, itu adalah di City Mall, satu lagi di Pasar Atas sama Pasar Baru. Ini 3 pos ini seperti apa yang disampaikan Bapak Kapolri untuk bidang perekonomian, antisipasi untuk membludaknya masyarakat yang akan berbelanja di penghujung mau mendekati Lebaran.